Seperti halnya individu, suatu tim juga mengalami proses perkembangan dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan. Proses ini terkait dengan peningkatan kompetensi tim dan dalam kualitas hubungan setiap anggota tim dalam suatu tim. Ada 4 tahap dalam perkembangan sebuah tim dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Tahap pertama yaitu tahap orientasi yang disebut juga sebagai forming. Pada tahap awal ini, anggota tim saling berkenalan dan mencari tahu perilaku apa yang dapat diterima sehubungan dengan pekerjaan, seberapa produktif mereka diharapkan, dan hubungan interpersonal mulai terbentuk dengan mulai mencari tahu bagaimana sifat, kepribadian, cara kerja, sampai tingkat pengendalian emosi dari rekan tim. Apakah mereka bisa saling cocok satu sama lain, dan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas setiap tugas yang diemban. Orang-orang agak bingung tentang bagaimana mereka harus bertindak dalam tim dan bagaimana ia bisa bermanfaat bagi tim. Tahap ini selesai begitu individu mulai menganggap diri mereka sebagai anggota atau bagian dari suatu tim. Tahap berikutnya adalah tahap ketidakpuasan atau storming. Pada tahap ini, ketika interaksi sudah mulai intens yang menuntut pekerjaan dilakukan secara bersama, mulai timbul perbedaan pendapat ataupun perbedaan cara menyelesaikan tugas yang bisa menimbulkan konflik antar anggota. Mereka mulai mempertanyakan, mengapa saya menjadi anggota? Apakah kelompok akan dapat mencapai sesuatu? Kenapa anggota lainnya tidak melakukan sesuatu yang diharapkan? Dan sebagainya. Anggota sering menolak kontrol pemimpin tim dan menunjukkan permusuhan satu sama lain. Apabila konflik ini tidak selesai, maka bisa menyebabkan anggota menarik diri dan tim menjadi tidak jalan atau bubar. Apabila konflik bisa diselesaikan, akan timbul norma baru yang disepakati secara tim untuk menyelesaikan masalah yang sama atau serupa. Dan dengan demikian, tim akan berkembang menuju tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu norming atau peleburan. Pada tahap ini, tim menjadi semakin kompak dan anggota semakin kuat teridentifikasi dengan tim. Saling bekerja sama dengan hubungan yang semakin dekat dan terjalin persahabatan. Seiring dengan berjalannya waktu, sebagian besar para anggota telah berhasil mengatasi permasalahan tentang perbedaan antara harapan dengan kenyataan dalam kaitannya dengan tujuan, penugasan, keterampilan, dan sebagainya. Seiring pula dengan meningkatnya kompetensi para anggota kelompok, mereka menjadi lebih puas dengan hasil kerja kelompoknya dan semakin mempertebal komitmen mereka. Tahap norming selesai ketika anggota kelompok menerima seperangkat harapan bersama atau kesepakatan tentang bagaimana melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan. Tahap keempat adalah tahap performing atau tahap berproduksi. Pada tahap ini, pertanyaan tentang hubungan dan kepemimpinan tim telah diselesaikan dan kelompok siap bekerja. Setelah berkembang sepenuhnya, grup ini sekarang mencurahkan energi untuk menyelesaikan pekerjaan. Hubungan baik antar anggota tim dan penerimaan terhadap kepemimpinan membantu kinerja mereka dengan baik dan tim bisa diandalkan untuk menyelesaikan tugas yang lebih menantang. Demikian sekilas penjelasan tentang tahap perkembangan tim yang perlu diketahui dalam mengembangkan sebuah tim. Semoga bermanfaat.